Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuasaan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan Ustadz. Oke, materi hari ini yaitu bahasa Indonesia dan matematika ya. Seperti dijadwalkan kemarin, seharusnya matematika dulu ya. Tapi ini Ustadz karena nanti ada keperluan, jadi bahasa Indonesia dulu, baru nanti dilanjutkan matematika sama Ustadzah. Nah, sebelumnya anak-anak bisa menyiapkan buku tulisnya, buku pelajarnya sama alat tulisnya. Silakan dibuka halaman berapa itu bahasa Indonesia? Apa ini? Halaman 33, Mbak Le. Halaman 33. Tolong. Oke. Sudah disiapkan buku pelajaran. Buku pelajarnya halaman 33 seperti ini. Materinya yaitu hari ini kita belajar tentang surat undangan. Sudah ya? Oke. Sambil melihat membuka buku pelajarnya, bisa menyimak materi yang Ustadz tampilkan di share screen. Oke. Hari ini kita belajar tentang surat undangan. Tauhid. Oh, apa? Iya, Sudah nanti aja. Oke, hari ini kita belajar tentang surat undangan. Nanti kita juga akan berlatih surat undangan. Tujuannya apa Ustadz belajar surat undangan ini? Kita belajar membuat surat undangan. Harapannya nanti kalian bisa membuat undangan acara atau undangan kegiatan yang kalian adakan nanti, ya. Misalkan untuk pribadi juga bisa, untuk organisasi, misalkan acara di kampung, acara Agustusan atau acara Maulid, seperti itu bisa kalian bantu membuatnya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat undangan yang baik dan benar. Oke. Sebelum masuk materi, coba kalian bisa mengamati undangan yang sudah Ustadz share. Ini undangan apa ini ya? Undangan pesta, Ustaz. Sebentar. Nah, seperti ini undangannya. Coba bisa diamati, dibaca-baca, kira-kira ini sudah undangan apa? Birthday party atau ulang tahun. Ya, birthday party atau ulang tahun. Adakah kalian yang pernah mengadakan ulang tahun, kemudian bikin semacam undangan seperti ini? Enggak. Pernah ya? Bikin sendiri apa bikinkan tukang printnya atau tukang cetaknya? Tukang cetak. Wah, gak bikin sendiri berarti lah. Mumpung hari ini kita belajar, nanti kalau ada ulang tahunnya keberapa ya? Ke-11 ya? Ke-10 atau ke-11 coba dibikin sendiri undangan untuk kegiatan ulang tahunmu nanti. Oke? Ya, seperti ini. Coba diamati kira-kira undangannya ada apa aja ini? Selasa, Rabu. Ada apa saja yang ditampilkan?
Acaranya Ustadz, ini acaranya birthday party. Hari dan tanggal. Hari ada dan apa lagi tanggal dalam dan undangan alamat. Ya, Hari, tanggal, tanggal, waktu, dan tempat, alamat. jam. Oke. Tempat. Ya Ustadz, kalau enggak undangannya enggak ada tanggalnya, enggak ada jamnya, enggak ada tempatnya, nanti bingung. Ini acaranya di mana gitu ya. Nah, takutnya acara halu nanti. Oke. Sudah ya. Coba sekarang kita amati undangan yang kedua yang Ustadz tampilkan. Oke, silakan dibaca-baca, boleh diamati. Kepada saudara. Kepada saudara Sumardi. Mohon maaf kalau Sumardi lah tanggoku. ya nggak usah disebutkan, Thomas. Kira-kira yang diundang siapa ya kalau surat ini? Warga. Pak Sumardi. Boleh dinyalakan mikrofonnya semuanya, boleh. Saudara. Pada saudara Sumardi. Ya, yang diundang Pak Sumardi. Warga. Yang mengundang siapa? Saudara. Saifuddin. Ya, Saifuddin. Tetangga Farah sisan tangga iki ya. Oke. Sudah yang mengundang Saifuddin. Nah, kemudian coba ada salam, ada hari sama dengan tadi ya, hari tanggal. Kemudian tempat. Ya. Kemudian ini keperluan atau acaranya apa ya ini ya? Membahas perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71. Ya, membahas perayaan Hari Kemerdekaan acaranya. Dibanding dengan surat yang Ustadz tampilkan pertama tadi, bedanya apa? Kalau tadi undangan pesta. Kalau yang kedua. Kalau pertama. Acaranya berbeda ya, toh. Yang tadi ulang tahun ini membahas perayaan berarti kayak rapat gitu ya. Membahas perayaan berarti rapat persiapan kemerdekaan. Nah, apalagi bedanya dengan yang pertama tadi? Tempat. Ya pasti toh, masuk tempatnya sama, nggak mungkin ya. Undangannya sederhana. Nggak ada hiasan. Mana ya yang sederhana ya? Nggak ada hiasan. Oke. Tulisan saja. Tulisan saja. Ada yang lain? Nggak ada hiasan. Tulisan jangan lupa ya. Oke, kalimatnya ya. Kalimatnya ya. Kalimatnya Ustadz itu kalimat gaul satunya ya. Kalau ini kalimatnya agak resmi gitu ya, terstruktur dengan baik. Bolehlah kalimatnya boleh. Ada yang mana lagi? Nggak ada tanda tangan yang birthday party tadi. Oke, yang tadi itu nggak ada tanda tangannya Ustadz. Kalau ini ada tanda tangannya. Oke, baik. Sudah menemukan beberapa perbedaan. Sekarang coba bisa dilihat share screen-nya Ustadz yang ini. Nah, ini ada undangan lagi Ustadz. Dari yang dua tadi coba ada muncul perbedaan apa lagi ya dengan dua undangan tadi? Oh, ini kok tambah banyak Ustadz, kalimatnya kok tambah panjang gitu ya. Kira-kira yang membedakan apa dengan dua yang tadi? Bima Saputro, mohon maaf jangan coret-coret Bima. Keluar namanya loh ya.
Ada logo OSIS-nya, Ustaz. Oke, ada logo, ada nama organisasi, ya toh? Ada nama apa lembaganya, Ustadz. Nah, boleh. Ini namanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Yang di atas ada logo, ada nama OSIS. organisasi. OSIS. Oke, istilahnya dalam surat belum tahu, baik nanti Ustadz Surat. jelaskan. Terus ada yang membedakan Surat. lagi apa ya? Waktu. Waktu kan sama, tadi ada waktunya, Le. Ada nomor dan halnya, Ustaz. Ada Ayo. penjelasannya Ini yang nomor di atas surat, hari, gitu tanggal, ya. waktu, tempat. Kemudian ada hal. Hal itu perihal. Surat ini perihalnya apa? Mengundang atau memberitahu atau apa gitu ya perihalnya. Oke, sudah. Berarti sudah paham ini masalah. Oh, yang tadi ini sudah jawab. Yang ada logo dan nama lembaganya ini kata Mbak Zahira itu kop surat. Ini sudah nggak usah dilanjutin ini kayaknya ini. Awap seneng kayak. Oke, yang lain coba perhatikan ada kesamaan lagi ya kepada atau pada yang terhormat ini. Terus ada kesamaan lagi Ustadz, itu ada Assalamualaikum juga. Ada hari, tempat, tanggal. Itu tambahannya ada kop surat sama perihal sama nomor surat gitu ya. Oke. Nah, sedikit banyak kalian sudah bisa memperhatikan, memahami terkait dengan surat undangan yang akan kita pelajari materi di hari ini. Baik. Nah, sekarang kita pelajari lebih detail lagi terkait surat undangan. Apa sih surat undangan itu? Coba yang hobi coret-coret. Jangan di sini ya. Surat undangan adalah surat yang dibuat untuk mengajak seseorang atau pihak tertentu untuk menghadiri acara atau kegiatan. Oke, surat undangan adalah surat yang dibuat untuk mengajak seseorang atau pihak tertentu. Pihak tertentu itu bisa sekolahan, bisa kantor, bisa kelurahan gitu ya. Untuk menghadiri acara. Acaranya tadi bisa apa? Rapat tadi ya acaranya atau kegiatan ulang tahun bisa. Mas Abdullah Hani kok diteruskan ya? Oke, Mas Abdullah terima kasih sudah keluar namanya loh ya yang coret-coret. Nanti Ustadz catat tuh nanti. Oke, Ustadz lanjutkan. Nah, itu adalah surat undangan. Bagaimana dengan surat-surat yang lain Ustadz? Misalkan surat pemberitahuan bahwa besok hari Jumat libur misalkan. Surat pemberitahuan besok seharusnya kalian disuruh membawa bekal sehat misalkan. Berarti namanya surat pemberitahuan dibuat untuk memberi tahu atau menginformasikan. Gitu ya kalau surat pemberitahuan. Berhubung ini surat undangan, berarti diharap kalian itu datang atau di situ diajak gitu ya. Diajak seseorang yang mengundang untuk menghadiri acara kalian atau kegiatan kalian. Baik, paham ya surat undangan ya. Nanti mungkin Mas Awab 11 tahunnya nanti bikin undangan sendiri. Nah, bikin partai-partai ya. Oke, misalkan lagi Mas Afis, nah, boleh menggunakan atau membuat surat undangan untuk mengajak teman-temannya hadir ke acaranya tersebut. Nah,
Ngapain toh Ustadz pakai surat undangan juga? Nah, biar kalian lebih ada rasa hormat atau menghormati, kan menyuruh orang datang. Berarti kan kita harus ada tata kramanya, tidak hanya meneh namaku yo gitu ya. Tapi ada surat resmi yang tujuannya mengundang teman kita. Nah, dalam surat undangan yang kita buat nantinya harus berupa kalimatnya harus efektif. Nah, kalimat yang digunakan harus efektif, harus jelas, harus tidak ambigu. Kemarin kan sudah kita belajar ya, kita sudah belajar kalimat efektif. Harus singkat tapi jelas, tidak bertele-tele. Nah, itu seharusnya surat yang kita buat nanti seperti itu. Tujuannya apa? Biar orang yang kita undang itu tidak bingung. Gitu ya. Tidak bingung, iki karepe apa to suratnya? Kalimatnya mbuleti gini. Nah, biar undanganmu bagus, bisa dibaca dengan baik dan difahami yang kalian undang, maka kalimatnya harus diusahakan, diupayakan efektif. Gitu ya. Makanya kemarin materi sebelumnya sudah kita belajar kalimat efektif. Lebih-lebih surat undangan yang terakhir, yang Ustadz contohkan terakhir ada kop suratnya tadi. Nah, lebih-lebih itu. Kenapa? Karena dia resmi gitu ya. Suratnya itu mewakili mewakili lembaga atau mewakili kantor gitu ya. Sehingga kalimatnya pun harus efektif. Kalimatnya harus jelas. Baik, bisa difahami sampai sini? Bisa difahami ya sampai sini ya? Oke, kalau sudah Ustadz lanjutkan. Nah, seperti yang Ustadz contohkan tadi, Mas Ilyas, mohon maaf, bisa dikondisikan. Ada namanya. Mas Ilyas nanti tak keluarkan loh ya. Oke, Ustadz anggap tidak hadir nanti. Aku nggak coret-coret, Tat. Terus kok ada jenengmu, Yas? Oke, coba perhatikan sudah. Nah, ini ada 3 jenis surat yang akan kita pelajari. Ada surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, ada surat undangan tidak resmi. Kira-kira yang Ustadz contohkan pertama tadi, yang ada birthday party-nya tadi. Kira-kira menurutmu itu surat undangan yang mana ya? Masuk surat undangan yang mana? Tidak resmi. Tidak resmi. Oke, setujulah Ustadz. Sekarang alasannya apa kamu menyebutnya surat yang pertama atau surat ulang tahun tadi itu tidak resmi? Tidak ada tanda tangan. Tidak ada tanda tangan boleh juga. Oke. Itu untuk kepentingan diri sendiri, Ustadz. Oke, untuk kepentingan pribadi Ustadz. Pintar. Karena itu perorangan gitu ya, yang ngundangin orang perorangan. Misalkan tadi siapa Afis atau Awab tadi ulang tahun itu ya, ngundangnya ke Zaki atau ngundangnya ke Aufa gitu ya. Nah, itu berarti undangannya tidak resmi, tidak harus yang ada kopnya, ada tanda tangan, tidak harus seperti itu. Oke, sudah baik, sudah benar. Terus yang surat undangan yang kedua tadi. Setengah resmi. Nah, surat undangan Saifuddin ini. Kira-kira masuk surat undangan mana? Resmi. Surat undangan resmi, ada yang lain punya pendapat yang lain? Setengah resmi. Setengah resmi. Ada yang punya pendapat yang lain? Resmi.
Setengah resmi sama undangan resmi saja. Oke, baik. Nah, undangan yang kedua yang Ustaz contohkan tadi ini termasuk undangan setengah resmi. Gitu ya. Karena ini membahas apa yang pertama? Membahas organisasi yang mengundang ini sebuah kelompok ya. Kemudian kegiatannya pun bersama. Boleh seperti itu ya. Kemudian ada orang yang bertanggung jawab di sini, hormat saya ini. Nah, yang bertanda tangan maksudnya tadi ya. Ambilin tes HP. Tes laptop Kak. Ambilin tes laptop. Ya, berarti ini adalah undangan setengah resmi. Ya, ada sebuah organisasi, tapi di sini tidak ada apa namanya kop suratnya Ustadz. Nah, berarti ini setengah resmi. Baru surat undangan yang ketiga tadi, yang OSIS, sebentar ya. Oke, mohon maaf ya, baterainya habis. Nah, untuk undangan yang ketiga tadi, ya ada organisasi OSIS ya tadi ya. Nah, ini termasuk undangan resmi. Karena dia benar-benar menunjukkan bahwa ini organisasi atau lembaga yang mengeluarkan undangannya. Ya, ada yang bertanggung jawab di sini. Ya, oke, ada tanda tangannya atau yang bertanggung jawab juga di sini. Sehingga undangan ini dikatakan undangan resmi. Ya, biasanya yang mengeluarkan adalah organisasi atau kelurahan atau lembaga gitu ya. Untuk undangan resmi seperti ini. Kalau pribadi Ustadz, ya nggak bisa, kan nggak ada undangan organisasinya, logo, nama organisasinya kan juga nggak ada gitu ya. Oke, baik, bisa difahami ya. Bisa difahami perbedaan dari ketiga jenis undangan tadi. Nah, sekarang persamaan dan perbedaannya. Sebelum ke sini, nanti kalian pelajari sendiri perbedaan dari masing-masing surat undangan tadi di buku pelajar halaman 34 kalau nggak salah ya. Di situ sudah dijelaskan bagian-bagiannya. Terus apa saja yang ada di masing-masing undangan, ketiga undangan tadi. Nah, itu kalian pelajari sendiri, silakan difahami. Nanti kalau tidak paham, kurang paham, bisa ditanyakan ke Ustadz atau Ustadzah masing-masing. Nah, ini secara umum Ustadz sampaikan di sini terkait dengan persamaan dan perbedaannya. Gitu ya. Nanti isinya, bagiannya, terus ciri-cirinya bisa kalian pahami di buku pelajar halaman 34, 35 tadi. Nah, baik, kita lanjutkan ke persamaan dan perbedaan surat undangan dari ketiganya tadi. Ketiganya tadi, baik undangan resmi, setengah resmi, atau tidak resmi, ini mempunyai persamaan berisi pemberitahuan atau permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan yang digunakan dalam undangan. Ya betul ya. Ya, harus efektif gitu ya.
untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Sudah, kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif. Sama-sama tujuannya memberitahu, sama-sama tujuannya mengundang atau mengajak. Yang pertama. Kemudian ada acara di situ. Sama-sama ada acara. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalimat yang digunakan semuanya harus efektif. Kalimat efektif. Tadi ya, biar yang diundang tidak bingung. Gitu. Tidak ambigu penjelasannya, kalimatnya tidak bertele-tele, kemudian ejaannya benar gitu, sehingga orang bisa mudah memahami. Oke. Tahu ya persamaannya? Sama-sama berupa pemberitahuan atau undangan. Kemudian ada acara, kemudian kalimatnya efektif, itu persamaannya. Kemudian perbedaannya apa Ustadz? Oke, coba kita lihat. Tadi sudah kalian amati langsung contoh undangannya. Sekarang kita sesuaikan perbedaannya di sini. Undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi. Instansi itu organisasi ya atau lembaga. Ya, oke. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan atau untuk kepentingan kantor, untuk kepentingan pekerjaan. Tuh, resmi. Makanya tadi harus ada yang di situ bertanggung jawab ya atau yang bertanda tangan. Ya. Sebagai benar-benar bahwa kegiatannya, undangannya itu mewakili instansi, mewakili kegiatan dinas. Kemudian yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi itu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Misalkan Pak RW, Pak RT mengundang ini pihak puskesmas untuk penyuluhan, berarti di situ undangannya setengah resmi. Atau Pak RT, Pak RW mengundang masyarakat kampungnya gitu ya. Ya, atau kegiatan yasinan gitu, remas masjid. Ketua takmir mengundang jamaahnya. Boleh ya seperti itu. Atau kalian mengadakan acara setengah resmi lain, mengundang instansi lain boleh. Maka undangannya secara setengah resmi, yaitu perorangan ke instansi atau perorangan dengan perorangan. Oke. Kalau resmi tadi, dinas, organisasi ke perorangan bisa atau organisasi lain bisa. Sekarang undangan tidak resmi, mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Jadi pribadilah, gampangannya pribadi kegiatannya. Contoh undangan ulang tahun, undangan pernikahan, terus undangan kirim doa, boleh seperti itu ya. Oke. Sudah? Nah, nanti silakan kalian coba di situ ada tugas ya, nanti bisa ditulis di buku pelajar itu sudah dikasih bagian halaman berapa itu 36 kalau nggak salah ya. Nah, nanti dibuat contoh surat undangannya di situ. Di proyekku, halaman berapa itu proyekku itu? Atau gimana gitu guys? Ya ampun, Titan Dragon, aduh, pengen nge-lag loh, ada Titan muncul kata guys. Omega Rock 8.000. Oke, nanti kalian coba membuat surat undangan. Nah, ditulis saja di buku pelajar, nanti difoto ya, nanti Ustadz sediakan Google Form untuk pengumpulannya.
Oke, waktunya berapa hari ya? Minggu inilah paling nggak hari Kamis itu sudah dikumpulkan karena hari Jumat kan kalian libur juga ya. Nah, silakan kalian praktekkan bikin surat undangan tidak resmi. Ustadz kebetulan hari itu ulang tahunku minggu depan loh. Sekalian diajak teman-teman datang nggak boleh ya, tapi ya. Corona Ustadz nggak boleh gitu ya. Ya pura-puranya gitu ya. Jadi acara tidak resmi, silakan ulang tahun kalian atau acara tasyakuran apa nanti dibuatkan, ditulis undangannya di halaman yang sudah disediakan Ustadzah di buku pelajar halaman 36 kalau nggak salah itu ya. Aku mau Yang perlu tanya, diperhatikan. apa bedanya surat undangan resmi sama undangan tidak resmi, Us? Barusan dijelaskan di sini ya, sama contohnya tadi. Kalau undangan resmi pasti ada kop surat atau bagian surat. Nah, kalau Ustadz, undangan, mau tanya Ustadz. Ini di share-nya Ustadz ini loh. Tugasnya dikirim ke Google Form atau dikirim ke WA, Ustaz? Google Form ya, nanti Ustadz sediakan. Bikin surat. Aku di luar kota nggak bawa bukunya, Ustadz. Apa? Aku tidak bawa bukunya, Ustadz. Oke, nanti dilihat ya. Ini di share screen Ustadz juga loh. Oh ya. Ya. Oke. Di buku tulis Ustadz ditulisnya. Buku pelajar, Le. Nah, Halaman 39. 39 dah. Iya, 39. Ya, Oke. 39. Buku pelajar 39. Nah, nanti yang kalian buat itu undangan tidak resmi ya. Tadi Yusa sudah sampaikan dibaca lagi bagian-bagiannya di buku pelajar itu untuk materi detailnya. Nah, coba sekarang bisa lihat di share screen-nya Ustadz lagi. Oke. Nah, untuk surat undangan resmi ini memang harus benar-benar efektif ya. Oke, ini sudah di buku pelajarmu sudah ada di situ. Halaman 38 ya Mas ya? Iya, Ustadz. Oke. Halaman 38. Ya, ini kita bahas lebih rinci lagi terkait undangan resminya. Sambil bisa dilihat di share screen-nya Ustadz, boleh atau di buku pelajarnya ya. Nah, bagian pertama ini ada kop surat namanya, atau kepala surat. Oke, yang tadi di contohnya Ustadz OSIS tadi ya, organisasi siswa intrasekolah tadi, itu contoh apa? Surat resminya. Jadi di atas ini harus ada kop. Nah, kop surat biasanya ada nama organisasinya, nama instansinya, ada alamatnya, dan logo. Nah, boleh ditambahi coretan di situ, di buku pelajarnya. Jadi di kop surat itu ada nama instansi atau organisasi, ada alamatnya, dan logo. Biasanya seperti itu. Oke, sudah ya. Kemudian ada nomor. Tadi nomor surat tadi. Nah, ini biasanya urutannya depan ini adalah nomor suratnya, dia dikeluarkan per bulan ya biasanya surat itu. Dalam bulan ini surat ini keluar nomor berapa, nah, ditulis nomornya. Terus ada SPP contohnya ini adalah contoh boleh nama organisasinya.
Disingkat boleh atau tidak. Kemudian diikuti XI. XI ini adalah bulan. Bulan pembuatan surat. Nah, kalau ini kebetulan tanggal undangannya adalah November. November itu bulan ke-11. Maka di sini harus ditulis 11 dalam bentuk Romawi. Angka Romawi, XI. Begitu ya. Kemudian diikuti tahun pembuatan surat. Nah, surat ini dibuat 2016, berarti nomor yang belakang ini menunjukkan tahun. Nah, boleh dikasih penjelasan ya di buku pelajarannya. Nomor surat keluar, nama instansi, bulan, dan tahun surat. Bulan surat dan tahun surat. Kemudian ini lampiran kalau diperlukan. Jadi ini suratnya ini ada berapa lembar gitu ya. Boleh. Kalau lebih dari satu tidak, kalau hanya satu lembar tidak usah ditulis, hanya di strip seperti ini. Atau di shred seperti ini ya. Kalau 2 dan seterusnya boleh ditulis lampirannya berapa. Kemudian hal atau perihal. Perihalnya apa? Mengundang, undangan atau pemberitahuan atau apa perihalnya gitu ya. Oke. Lanjut, sifat ini nggak usah. Kemudian di sini ada tanggal. Tanggal pembuatan surat. Kok ada Bandung ini Ustaz? Tanggal biasanya disertai dengan tempat dan tanggal pembuatan surat. Misalkan kalian di Surabaya, berarti Surabaya. Kalian bikin suratnya kapan? Oh, bikin suratnya misalkan hari ini tanggal 10. Ya, 10 Februari 2021. Nah, jadi ini penulisan tempat dan tanggal saat membuat surat. Tulis di situ penjelasannya, ditambahi. Nah, kemudian perlu kalian pahami dalam penulisan tanggal dan tempat ini harus sesuai dengan EYD. Ya, sudah harus kita sesuaikan dengan ejaannya yang benar. Dan penempatan tanda bacanya yang benar. Nama kota, nama berarti ini harus huruf besar apa tidak? Huruf depannya. Nah, setelah itu tanda bacanya apa? Nah, ini harus kalian pahami benar-benar sesuai dengan ejaan ya, atau benar-benar sesuai dengan EYD-nya. Nah, oh ini masuk materi kalimat efektif. Iya memang, makanya materi kalimat efektif disampaikan Ustadz di awal tadi. Oke, tidak boleh asal-asalan nulisnya ya. Harus sesuai EYD karena ini resmi. Kemudian yang terhormat pimpinan, berarti ini siapa? Yang dituju atau kalian menyebutnya yang diundang gitu ya. Yang terhormat, Ustadz kok kadang tulisan kepada, boleh. Kepada yang terhormat, salah satu ya, nggak usah kepada yang terhormat. Kepada atau yang terhormat saja. Nah, ini mau nama orang, mau lembaga lain, silahkan ditulis ini. Siapa tujuan yang kamu undang. Plus alamat. Alamat yang kamu undang ini di mana gitu ya. Oke. Nah, lagi penulisan nama yang kalian undang juga sesuai dengan EYD. Misalkan Bapak Abdullah gitu ya. Tidak boleh asal-asalan namanya, apalagi punya gelar ya. Dokter Abdullah. Nulis dokternya ya apa ya Ustadz ya. Nah, kalian ingat-ingat cara penulisan yang benar, penulisan nama kemarin singkatan. Dokter Abdullah D ini besar apa kecil gitu ya. Terus Abdullah A-nya besar apa kecil. Nah, itu harus kalian gunakan sesuai dengan EYD. Begitu juga alamatnya ini. Oke. Kemudian bagian selanjutnya ada dengan hormat. Apa tahu Ustadz ini dengan hormat? Dengan hormat itu namanya istilahnya salam pembuka. Ya, salam pembuka.
Kalau kita umat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya. Nah, boleh ditulis seperti itu. Nah, dari salam pembuka dan kalimat ini, satu kelompok ini, satu paragraf ini dinamakan atau dalam bagian surat ini dinamakan kalimat pembuka. Kalimat pembuka surat. Ya, kalimat pembuka surat. Nah, kemudian yang bagian tengah penjelasannya ini biasanya ada tanggal, acara, jam, tempat. Nah, ini di tengah sini biasanya itu dinamakan bagian isi surat. Nah, di sini sudah ada. Disebut bagian isi surat, paragraf yang tengah. Oke. Kemudian paragraf yang terakhir ini baru dinamakan bagian penutup surat atau bagian kalimat penutup surat. Ya. Biasanya tulisannya kan atas perhatian Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih, gitu ya. Itu ya. Gila, lagi. Selamat datang di Nah, Itu struktur surat seperti ini tidak boleh kebalak-balik. Nah, terutama bagian tengah. Kalimat pembuka, isi surat, dan kalimat penutup surat itu tidak boleh kebalik-balik. Ya, urutannya tadi kalimat pembuka, isi, penutup. Nah, seperti itu. Kemudian ada salam hormat lagi dan yang bertanda tangan, misalkan kepala sekolah atau di sini kepala kelurahan, gitu ya. Terus atau nama direktur. Nah, ini yang mengundang tadi itu ya, yang mengundang. Ada nama dan jabatannya, kemudian ada tanda tangan. Nah, ada tanda tangan di sini karena ini surat resmi tadi ya. Ustadz, kadang saya lihat itu tanggalnya itu, tanggal suratnya ini ada di bawah sini Ustadz. Nah, ada ditulis di sini Ustadz. Boleh ya. Penulisan tempat dan tanggal surat boleh di atas, posisinya di kanan tadi, atau di bawah sini, di atas hormat kami ini. Ya. Oke, boleh di sini. Nah, ini semua kalimat yang digunakan itu harus sesuai EYD, harus tidak ambigu, harus kemarin, ya pokoknya kalimat efektif, syarat kalimat efektif itu harus semuanya digunakan di sini. Karena ini benar-benar surat resmi. Ya, semuanya harus resmi. Kalimatnya pun juga nggak boleh ada hai gitu-gitu, hello gitu-gitu ya. Ya. Yuk teman-teman hadir, tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu tadi tempatnya di surat apa? Surat tidak resmi. Kalian boleh, yuk teman-teman hadir, gitu ya. Ada kalimat kata-kata gaulnya, tapi tetap harus efektif. Tetap harus efektif karena tadi tidak resmi. Nah, kalau ini karena ini resmi, semua struktur kalimatnya, penggunaan tanda baca, EYD dan lain sebagainya, efektivitas kalimat tadi, kalimat efektif tadi semuanya harus ada di surat resmi, tidak boleh asal-asalan. Oke, dari penjelasannya Ustadz, untuk surat insya Allah sudah cukup sampai sini. Ada yang perlu ditanyakan? Ada tugas, Ustadz. Ya, silakan. Hanya ada tugas atau mboten, Ustadz? Oh, tugas atau ini tadi tugasnya ya. Nah, ditulis di sini, Le. Yang belum tahu tugasnya atau yang tanya tugasnya ini. Tugasnya adalah membuat surat undangan tidak resmi. Boleh
acaramu sendiri, misalkan ulang tahun atau tasyakuran, boleh ya. Ditulisnya di sini. Ya, nanti difoto, kemudian dikirim melalui Google Form-nya. Nanti Ustaz sediakan. Maaf, coret-coret. Oke. Mas Haikal, siapa Mas Isdi? Ya, nah, takutnya ngelindur Mas Isdi. Loh, kok diulangi lagi Mas Isdi? Ya, oke. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada, silakan dipelajari lebih detail lagi di buku pelajar penjelasannya. Kemudian ditunggu tugasnya Ustadz ini ya, yang bikin surat ini. Yang bagus, yang menarik. Kalau mau dikasih gambar-gambar tambah oke ya. Oke. Harapannya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat nantinya. Jadi kalian tidak lagi menyuruh orang untuk bikin undangan ya. Kalian bisa membuatnya sendiri. Itu halaman berapa? Ustadz suaranya. Halaman 39, Le. Pelajar 39. Oke. Oke. Jadi harapannya nanti kalian sudah tidak nyuruh orang bikinkan surat undanganmu. Nah, nanti bikin sendiri karena kalian sudah belajar ini ya. Nanti Ustadz takut salah, nggak usah takut salah, nanti bisa ditunjukkan orang tua atau Ustadz. Itu ya. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustadz cukupkan. Jazakumullah. Selanjutnya materi matematika bisa istirahat berapa menit, Ustadzah? Istirahat 10 menit atau 5 menit, Ustadz. Oke, sambil menunggu persiapan materi matematika, kalian menyiapkan juga. Boleh yang mau 1, mau 2, mau 3. Mau minum silahkan, tapi jangan dimatikan ya Zoom-nya, karena setelah ini dilanjut materi matematika. Dari Ustadz, cukupkan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.